Halo semua, balik lagi di channel aku, Filmet. Oke, part kali ini aku akan bahas latihan soal penalaran matematika untuk persiapan SNBT 2025. Oke, langsung aja kita ke soal-soalnya. Di sini disajikan sebuah bacaan, kemudian disajikan juga sebuah tabelnya. Nah, tabel di bawah ini menyatakan banyak siswa di SMA dari 5 sekolah di Jakarta. Persentase siswa perempuan di SMA A dan B masing-masing 50%, sedangkan di SMA C, D, dan E masing-masing 40%. Oke, biar lebih gampang, di sini aku plotin karena ini ngomongin soal siswa berkacamata dengan enggak, maka aku plotin seperti ini. Yang pertama, di sini dia bilang bahwa di SMA A jumlah perempuannya itu 50%, berarti di sini 50 per 100 kemudian dikalikan dengan 90, maka hasilnya adalah 45. Nah, kalau perempuannya 45 berarti laki-lakinya 90 dikurangi 45, hasilnya adalah 45 juga. Oke, nah kemudian di sini perbandingan yang berkacamata itu 2 per 3, berarti 2 per 3 dikalikan total siswanya yaitu 90. Nah, dalam soal seperti ini kita perlu teliti. Di sini yang diketahui adalah siswa berkacamata dengan jumlah siswa. Sehingga di sini bisa kita kaliin 2 per 3 dikalikan jumlah siswanya yaitu 90. Oke? Misalkan di dalam soal di situ diketahui bahwa siswa berkacamata laki-laki dan perempuan, nah itu berarti perbandingannya beda lagi. Oke? Nah, lanjut lagi, di sini berarti kalau misalkan kita hitung, boleh kita sederhanain 3 dibagi 3 1, 90 dibagi 3, hasilnya 30. Sehingga hasil akhirnya adalah 60. Nah, jumlah siswa laki-laki yang berkacamata itu 25, sehingga perempuan yang berkacamata 60 dikurangi 25. Maka hasilnya akan sama dengan 35. Oke, nah sekarang kita lanjutin untuk yang B. Yang B perempuannya 50%, berarti di sini 50 per 100 dikalikan dengan 100. 100-nya boleh kita coret saja, berarti nilainya tinggal 50. Oke, kalau jumlahnya siswa 100, perempuannya ada 50, berarti laki-lakinya juga ada 50. Dari 100 dikurangi 50. Nah, yang berkacamata itu 3 per 5-nya, berarti 3 per 5 dikalikan dengan jumlah siswa, yaitu 100. Kalau aku sederhanain, 5 dibagi 5 1, 100 dibagi 5 hasilnya 20. Sehingga hasil akhirnya adalah 20 kali 3 atau 60. Nah, laki-laki yang berkacamata itu 30. Berarti untuk perempuan yang berkacamata, 60 dikurangi dengan 30 atau hasilnya adalah 30. Kita coba lanjutin untuk yang C. Di situ C itu perempuannya adalah 40%, berarti di sini 40 per 100 dikalikan dengan jumlah siswa C, yaitu 120. Nah, kalau kita sederhanain, dicoret saja nolnya, ini nolnya juga bisa dicoret, berarti tinggal 12 dikalikan dengan 4, atau hasilnya adalah 48. Nah, kalau perempuannya 48, jumlahnya 120, berarti laki-lakinya adalah 72. Oke, dari 120 dikurangi dengan 48, sehingga hasilnya 72. Nah, yang berkacamata perbandingannya adalah 1 banding 2. Berarti ini 1 per 2 dikalikan total siswanya, yaitu 120. Nah, nilainya adalah 60. Kemudian laki-laki yang berkacamata di sekolah C itu 34. Nah, berarti untuk perempuannya 60 dikurangi 34 atau hasilnya adalah 26. Oke. Nah, kita lanjutin yang D. Di sini 150. Perempuannya adalah 40%-nya, berarti 40 per 100 dikalikan dengan 150. Kalau kita sederhanain, nolnya bisa kita coret 2, sehingga tinggal 15 dikalikan 4 atau 60. Nah, yang berkacamata itu 2 per 5 dari total siswa, berarti 2 dibanding 5 dikalikan 150. Kalau kita sederhanain, di sini berarti hasilnya adalah 30 dikalikan 2 atau 60. Nah, laki-laki yang berkacamata di sekolah Do itu 25, sehingga perempuannya berarti 60 dikurangi dengan 25.
atau hasilnya setara dengan 35. Oke. Ini kalau misalkan perempuannya, tadi ada yang kurang ya. Kalau perempuannya 60, berarti laki-lakinya 150 dikurangi 60, hasilnya adalah 90. Oke. Yang terakhir, sekolah E. Nah, sekarang di soal yang E, di situ jumlah siswanya 140. Kemudian perempuannya 40%-nya, berarti 40 dibanding 100 dikalikan 140. Nah, kalau kita sederhanain, nolnya boleh kita coret saja. Berarti 14 dikalikan dengan 4. Maka hasilnya akan sama dengan 56. Oke. Nah, kalau perempuannya 56 dan totalnya adalah 140, berarti laki-lakinya ada 84. Oke. Yang berkacamata itu 4/7 dari total siswa, berarti 4/7 dari 140. Kalau kita sederhanain, di sini boleh kita coret saja. Nah, berarti tinggal 20 dikali 4, atau hasilnya adalah 80. Nah, laki-laki yang berkacamata, di situ ada 50. Berarti untuk perempuan yang berkacamata, itu 80 dikurangi 50, atau hasilnya adalah 30. Nah, kalau sudah terbentuk tabel seperti ini, kita tinggal lihat soal-soalnya. Oke, kita ke soal yang pertama, 140. Nah, di soal yang pertama, di sini jumlah siswa perempuan berkacamata di SMA A dan SMA B adalah 65. Perempuan berkacamata di SMA A dan B. Tinggal kita jumlahin aja. Di sini yang A itu 35 dan B-nya itu 30. Berarti kalau kita jumlahin, di sini 35 ditambah 30 atau hasilnya adalah 65. Berarti dia nilainya benar. Oke. Nah, kemudian yang kedua, rasio siswa laki-laki berkacamata di SMA B dan D itu 6/5. Laki-laki berkacamata di SMA B dan D. Berarti kita lihatnya laki-laki ini, B, dan D. Nah, berarti kalau kita masukin 30 banding 25. Kita sederhanain, misalkan dibagi 5 semuanya, 30 dibagi 5 berarti 6. 25 dibagi 5 berarti 5. Sehingga hasilnya adalah 6/5. Berarti ini juga benar. Oke? Nah, kemudian rata-rata jumlah siswa laki-laki di SMA A, B, dan C adalah 60 orang. Rata-rata laki-laki, kalau rumusnya rata-rata sendiri atau X-bar itu jumlah dibagi dengan banyak. Karena yang dicari adalah laki-laki di SMA A, B, dan C, berarti kita jumlahin. Di SMA A laki-lakinya adalah 45. Kalau di B laki-lakinya 50. Kalau di C laki-lakinya adalah 72. Kita lihatnya dari ini ya, laki-laki ini. Nah, di sini dibagi banyaknya. Banyaknya ini ada 3 sekolah, berarti dibagi dengan 3. Kalau kita hitung, hasilnya adalah 55,66666 atau bisa juga kita tulis 55,67. Nah, di sini bilangnya 60 orang, berarti dia pasti salah. Sehingga jawabannya benar-benar salah. Yang B, benar-benar salah. Oke? Nah, kita coba lanjutin ke soal berikutnya. Selisih jumlah siswa laki-laki berkacamata dan perempuan berkacamata adalah bla 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 orang. Oke. Coba kita jumlahin di sini. Kalau laki-laki yang berkacamata kita jumlahin, maka hasilnya adalah 164. Oke, nah sedangkan kalau yang perempuan kita jumlahin, maka nanti hasilnya akan sama dengan 156. Nah, kalau yang dicari selisihnya berarti 164 dikurangi 156. Di sini bisa kita tulis 164 kita kurangin 156. Nah, itu hasilnya adalah 8. Berarti di sini jawaban yang tepat adalah yang C. Oke? Nah, kita lanjutin ke soal berikutnya, soal 142. Di sini, sekolah yang memiliki selisih jumlah laki-laki tak berkacamata dan perempuan tak berkacamata lebih dari 10 orang adalah bla bla bla. Oke, kalau kita lihat di sini SMA A.
laki-laki tidak berkacamata. Jumlah laki-lakinya di SMA A itu 45. Yang pakai kacamata itu 25. Berarti yang tidak pakai kacamata tidak cukup ya, laki-laki. Bentar. Aku tulis ulang di sini, laki-laki yang tidak berkacamata berarti 45 dikurangi dengan 25 atau hasilnya adalah 20. Sedangkan untuk perempuan yang tidak berkacamata, di sini perempuannya itu ada 45 dan yang berkacamata itu 35. Berarti selisihnya adalah 10. Nah, kalau kita kurangin 20 dikurangi 10 berarti hasilnya adalah 10. Kalau kita lihat dalam soalnya, sekolah yang memiliki selisih jumlah siswa laki-laki tak berkacamata dan perempuan tak berkacamata yang lebih dari 10. Yang diminta adalah lebih dari 10. Kalau nilainya 10 berarti tidak lebih, sehingga A itu salah. Nah, kalau dalam soal seperti ini, misalkan kayak 1, 2, 3, 4, dan opsinya adalah seperti ini, seperti tipe-tipe UTBK, maka kalau 1 salah, 3 selalu salah. Kalau 1 benar, 3 selalu benar. Oke, itu tipsnya. Nah, sekarang kita coba cek yang B atau yang kedua, yaitu SMA Do. Kita lihat di SMA D. Oke, di SMA D, laki-lakinya 90, kemudian yang berkacamata itu 25. Berarti kalau selisihnya 90 dikurangi dengan 25, hasilnya adalah 65. Nah, kalau yang perempuannya di sini perempuannya itu 60, yang berkacamata 35. Berarti selisihnya adalah 25. Nah, kalau dari keduanya ini kita kurangin, 65 dikurangi 25, berarti hasilnya adalah 40. Nah, di sini kalau 40 berarti benar, 2 benar. Nah, kalau kita lihat opsinya, di sini yang pertama 1, 2, 3. 1 salah, berarti ini juga pasti bukan jawabannya. Yang B, 1 dan 3 berarti juga bukan jawabannya. Kalau yang Do, di sini 4 saja, berarti juga bukan jawabannya, karena di situ tidak mengandung angka 2. Kalau yang E semuanya benar, pasti salah, karena satunya itu salah gitu. Sehingga jawaban yang tepat dalam soal seperti ini adalah yang C, 2 dan 4. Oke? Nah, kita coba next ke soal berikutnya. Yang dicari adalah rata-rata jumlah siswa perempuan yang tidak berkacamata di SMA A dan SMA B. Tidak berkacamata di SMA A dan B. Perempuan. Nah, kalau kita lihat perempuannya, A yang tidak berkacamata sudah ada. Sekarang yang B. Perempuannya itu ada 50. Nah, yang berkacamata itu 30. Berarti yang tidak berkacamata tinggal dikurangin aja. Hasilnya adalah 20. Berarti 20 dan 10. Kalau yang dicari adalah rata-rata, rumusnya rata-rata atau X-bar adalah jumlah dibagi dengan banyak. Jumlahnya adalah 10 ditambah 20 dibagi banyaknya. Karena ada 2 data berarti dibagi 2. 10 tambah 20 berarti hasilnya 30, kemudian dibagi 2, hasil akhirnya adalah 15, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Oke? Kita coba next ke soal berikutnya. Oke, kita coba next ke soal berikutnya. Di soal berikutnya, di sini pada tahun 2020, Abdul membeli motor dalam kondisi baru seharga 20 juta. Oke, si Abdul, dia itu membeli motor baru di tahun 2020, itu seharga 20 juta. Nah, kemudian si Ardi membeli motor dalam kondisi baru di tempat yang berbeda seharga 25 juta. Oke, si Ardi itu pada tahun 2020 membeli harga motor dengan 25 juta. Nah, walaupun tahun pembuatan dan jenisnya sama, karena cara pemeliharaan yang berbeda, membuat penurunan harganya juga berbeda. Di tahun pertama, motor Abdul turun 10%. Oke, berarti kalau di tahun pertama, 2021, dia turunnya menjadi 10%. 20 juta dikurangin dengan 10% atau 10 per 100 dikalikan 20 juta. Nah, secara matematis hasilnya nanti akan sama dengan 18 juta. Oke. Nah,
Di tahun-tahun berikutnya itu turunnya menjadi 500.000 per tahun. Turunnya itu menjadi sama. Nah, kalau sama berarti konsepnya itu menggunakan aritmatika. Rumusnya aritmatika untuk suku ke N itu dirumuskan dengan A plus N-1 kemudian dikalikan dengan B. Di mana kalau si Abdul berarti A-nya, suku pertamanya, kita anggapnya 18 juta, yaitu di tahun 2021 atau suku pertama. Nah, kalau B itu bedanya karena dia turun 500.000 terus, berarti di sini min 500.000 atau min 500K. Aku singkat gitu aja. Oke? Nah, ini untuk si Abdul. Nah, kemudian untuk si Ardi, di tahun pertama turunnya 20%, berarti di tahun 2021, 25 juta itu berkurang 20% atau 20 per 100, dikalikan dengan 25 juta. Nah, matematisnya berarti hasilnya adalah setara dengan 20 juta. Kemudian di tahun-tahun berikutnya dia itu turunnya 1 juta per tahun. Sama, berarti dia konsepnya menggunakan aritmatika. Karena bedanya sama. Aritmatika rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1 dikalikan dengan B. Di mana kalau A-nya suku pertamanya si Ardi berarti kita ngambilnya 20 juta. Nah, kalau bedanya karena turunnya itu 1 juta berarti di sini min 1 juta. Oke. Nah, pertanyaannya, jika Abdul berencana menjual motornya pada tahun 2025, maka harga jual motor tersebut adalah bla bla bla. Dia menggunakan si Abdul, berarti kita pakai informasi ini. Nah, berarti tulis aja kalau 2021 ke 2025 berarti di situ ada 5 tahun ya. Berarti kita mencari U5. N-nya diganti dengan 5. Rumusnya adalah A-nya itu 18 juta, ditambah N-1, berarti 5 dikurangin 1, dikalikan bedanya, yaitu min 500K. Berarti hasilnya 18 juta, 5 dikurangi 1 itu 4. 4 dikalikan min 500.000, berarti hasilnya adalah min 2 juta. 18 dikurangi 2 berarti hasilnya adalah 16 juta. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke? Nah, sekarang kita coba soal berikutnya. Harga jual motor Abdul lebih mahal daripada harga jual motor Ardi pada tahun bla bla bla. Oke, kita coba opsi yang pertama. Itu pada tahun 2024. Kalau 2021 ke 2024 berarti kita nganggapnya N-nya itu sama dengan 4. Oke, misalkan untuk si Abdul dulu. Rumusnya tadi kan UN itu sama dengan A plus N-1 dikalikan dengan B. Nah, untuk si Abdul A-nya itu 18 juta. N-1 bedanya itu min 500.000, min 500K. Oke, yang dicari adalah U4, berarti U4 sama dengan 18 juta, ditambah 4 kurangin 1, dikalikan min 500.000. Nah, kalau kita hitung, hasilnya nanti akan setara dengan 18 juta, dikurangin dengan 1.500.000. 18 juta dikurangin 1.500.000 berarti nanti hasilnya adalah 16.500.000. Oke, nah kemudian kita coba cek untuk si Ardi. Si Ardi rumusnya UN itu sama dengan A ditambah N-1 dikalikan dengan B. Suku pertamanya Ardi, kita cek di sini, A-nya adalah 20 juta. Yang ini ya. Nah, A-nya di situ 20 juta, kemudian ditambah N-1, dikalikan dengan bedanya, yaitu min 1 juta.
Berarti untuk mencari U4 itu 20 juta ditambah 4 dikurangin 1 dikalikan dengan negatif 1 juta. Sehingga hasilnya adalah 20 juta dikurangin dengan 3 juta. Atau hasil akhirnya adalah menjadi 17 juta. Nah, yang dicari adalah harga jual motor Abdul lebih mahal daripada Ardi. Abdul lebih mahal daripada Ardi. Salah ya, di sini harusnya Ardi yang lebih mahal. Berarti satu jelas salah. Kalau satu salah, jika opsiannya seperti ini, 3 itu juga pasti salah. Oke, nah sekarang kita cek untuk yang kedua, tahun 2026. Oke, kalau 2026 di sini caranya persis kayak nomor 1 tadi di tahun 2024, cuman di sini bedanya N-nya bukan 4. Kalau 2026 berarti nanti N-nya itu sama dengan 6. Nah, ini tinggal diganti N-nya dengan 6. Oke, bentar. Oke, kita coba ketika N-nya itu sama dengan 6. Berarti nanti jadinya U6 itu sama dengan 18 juta ditambah 6 dikurangin 1 dikalikan negatif 500.000. Maka hasilnya adalah 18 juta dikurangin dengan 2.500.000. Maka hasilnya akan sama dengan 15.500.000. Nah, kalau si Ardi berarti di sini U6 itu sama dengan 20 juta ditambah 6 dikurangin 1 dikalikan negatif 1 juta. Oke, berarti hasilnya adalah 20 juta dikurangin dengan 5 juta. Hasilnya adalah 15 juta. Nah, di sini Abdul itu lebih besar daripada si Ardi, sehingga yang kedua itu nilainya adalah benar. Nah, kalau kita lihat opsinya, di sini 2 benar, berarti pasangannya 4. 4 di sini juga kalau dibuktikan pasti benar. Kenapa? Karena kalau kita cek opsi yang A, di sini ada 2, tapi 1 dan 3 ikut. Harusnya dia nggak ikut. Yang B 1, 3 berarti jelas salah. Yang D di sini hanya 4, padahal 2 itu benar, sehingga dia juga salah. Kalau yang E semuanya benar, jelas nggak mungkin karena 1 tadi salah. Sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, kita coba next ke soal nomor berikutnya. Pada saat harga jual motor Abdul dan motor Ardi sama, harga motor mereka adalah bla bla bla. Harga jualnya sama, berarti nanti UN-nya itu akan sama. Kita coba untuk nomor 146. Nah, berarti untuk UN-nya si Ardi itu harus sama dengan UN-nya si Abdul. Nah, kalau kita lihat, di sini UN-nya si Ardi. Barisannya tadi adalah 20 juta ditambah N-1 dikalikan min 1 juta. 20 juta dikalikan ditambah N-1 dikalikan dengan negatif 1 juta. Sedangkan untuk UN-nya si Abdul, UN-nya si Abdul berarti yang ini adalah 18 juta. Kemudian ditambah N-1 dikalikan negatif 500.000. Nah, oke, kalau kita hitung di sini berarti nanti jadinya 20 juta ditambah min 1 juta dikalikan N, berarti min 1 juta N. Min 1 juta dikalikan min 1 berarti plus 1 juta. Sama dengan 18 juta ditambah min 500.000 dikalikan N berarti min 500.000 N. Min 500.000 dikalikan min 1 berarti plus 500.000. Nah, kalau yang ada N-nya saya satuin, berarti di sini 1 juta N dikurangin dengan 500.000 N itu akan sama dengan 20 juta ditambah 1 juta
Dikurangin 18 juta, dikurangin dengan 500.000, karena pindah ruas gitu ya. Yang ada juta-jutanya aku pindah ke sisi kiri semuanya, yang ada N-nya aku pindah ke sisi kanan semuanya. Oke, nah sekarang tinggal dihitung aja. Di sini 20 juta tambah 1 juta dikurangi 18 juta dikurangi 500.000. Berarti nanti hasilnya akan sama dengan 2.500.000. Oke, nah di sebelah kanan 1 juta dikurangi 500.000 berarti tinggal 500.000 N. Kita coret aja untuk nol-nolnya. Di sini nolnya ada 5, ini nolnya juga ada 5. Kemudian 5 dibagi 5 1, 25 dibagi 5 5. Sehingga N-nya itu akan sama dengan 5. Nah, kalau sudah ketemu nilai N-nya 5, karena yang dicari adalah pada harga keberapa, kita boleh masukin ke Ardi ataupun Abdul, sama aja. Aku ambil yang Ardi aja misalnya. Nah, si Ardi tadi UN-nya itu adalah UN sama dengan 20 juta ditambah N-1 dikalikan dengan negatif 1 juta. Karena yang dicari adalah N sama dengan 5, berarti U5 sama dengan 20 juta ditambah 5 dikurangin 1 dikalikan min 1 juta. Sehingga hasilnya 20 juta dikurangin dengan 4 juta. Atau hasilnya akan sama dengan 16 juta. Nah, berarti jawabannya adalah yang 16 juta. Opsi yang tepat di sini adalah yang A. Oke, kita coba next ke soal berikutnya. Oke, di soal ini, pemancar radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan gelombang elektromagnetik. Gelombang ini bisa merambat melalui udara dan bisa juga merambat melalui ruang hampa udara. PT Radio Inten akan membangun menara pemancar radio baru dengan 4 kawat penyangga dipasang simetris pada menara tersebut, seperti tampak pada gambar. Nah, diketahui panjangnya CD itu 15 meter, kemudian panjangnya CA itu yang tingginya ini ya. Nah, dia itu 15 akar 3. Kemudian diketahui nilai tan 53, ini sudutnya 53 derajat. Kemudian maka kawat panjang sebelah kiri. Kawat panjang sebelah kiri, berarti kita mencari nilai di sini. Nah, di sini diketahui juga bahwa sudut yang ada di pojokan ini adalah 60 derajat. Oke. Kalau kita mencari garis yang biru, di sini kalau 60 derajat, maka sudut yang ada di sini juga sama, yaitu 60 derajat. Di sini sudah pasti siku-siku. Kita coba gambarin segitiganya. Di sini ada C, kemudian ini A, kemudian ini yang akan kita cari. Panjang kawat yang lebih panjang. Oke. Di sini nggak ada hurufnya, anggap aja dia sebagai X. Oke. Panjang AC-nya adalah 15 akar 3. Kemudian diketahui sudut X itu sama dengan 60 derajat. Di sini siku-siku. Nah, kalau ini 60, ini siku-siku, sudah pasti A-nya itu 30 derajat. Kenapa? Karena di sini kalau sudut dalam segitiga itu 180, dikurangin dengan 90, dikurangin dengan 60, maka hasilnya 60. Nah, kalau menggunakan sudut istimewa seperti ini, jika sudutnya adalah 30 derajat banding 60 derajat banding 90 derajat, berarti perbandingan sisinya 1 banding akar 3 banding 2. Ini nggak boleh dibolak-balik ya. Jadi depannya 60 derajat harus akar 3. Nah, kalau kita lihat di sini, depannya 60 derajat, berarti kan sisi AC. Panjangnya 15 akar 3. Di sini perbandingannya adalah akar 3 aja. Berarti biar jadi 15 akar 3, semuanya aku kaliin dengan 15. Sehingga hasilnya 15 banding 15 akar 3 banding 30. Nah, yang dicari di sini, ini adalah depannya sudut 90 derajat. Depannya sudut 90 derajat, sisinya adalah 30. Berarti yang dicari ini sama dengan 30. Jawaban yang tepat adalah 30.
Oke, kita lanjutin ke soal berikutnya, soal nomor 149. Nah, di sini diketahui panjang CD itu sama dengan 15 meter, tinggi CA 15 akar 3, dan nilai tan 53 itu 4/3. Jarak pemasangan ujung kawat pendek pada menara terhadap tanah atau CE adalah bla bla bla. Di sini yang dicari adalah panjangnya CE. Kalau kita gambarkan bentuk segitiganya, CE itu biar lebih jelas ya. Di sini aku bentuk segitiga. Kemudian di sini C, ini E. Nah, di sini itu kawat pendeknya. Oke, terus di sini itu ada huruf D. Nah, di sini juga ada informasi bahwa sudutnya itu sama dengan 53 derajat. Oke, kemudian panjangnya CD itu diketahui 15 meter. Nah, yang dicari adalah CE-nya. Anggap aja dia sebagai X. Nah, kalau seperti ini kita boleh menggunakan informasi tan-nya. Tan itu dirumuskan dengan depan dibagi samping. Desa, depan dibagi dengan samping. Oke, di sini ada bentuk tan 53 derajat. Nilainya adalah 4/3. Berarti dia akan sama dengan depannya sudut 53. Kalau kita lihat depannya itu berarti X. Sehingga bisa kita tulis di sini X dibagi sampingnya sudut 53 derajat, yaitu 15. Nah, kalau sudah tinggal disederhanain aja. 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. Sehingga nilai X-nya itu akan sama dengan 4 dikalikan dengan 5. Kalau kita kaliin silang gitu ya. Berarti nilai X-nya akan setara dengan 20. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu 20. Oke, nah kita coba next ke soal berikutnya. 150. Dengan soal yang sama, kemudian di sini yang dicari adalah total panjang kawat pendek yang diperlukan adalah 50 meter. Oke, kalau totalnya, kalau dilihat dari gambar, di sini kawat pendeknya itu membutuhkan 2, yaitu di sisi kiri dan juga di sisi yang kanan. Nah, kawat pendeknya, kita belum tahu ya kawat pendeknya berapa. Untuk mencari panjangnya kawat pendek, boleh menggunakan teorema Pythagoras. Di sini, kalau kita lanjutin, dari pernyataan nomor 149, kita sudah ketemu nilai X-nya adalah 20. Nah, untuk mencari ED, berarti akar dari EC kuadrat ditambah dengan CD kuadrat. Oke. EC kuadrat berarti 20 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat. Akar dari 20 dikuadratin hasilnya 400, 15 dikuadratin hasilnya adalah 225. Nah, berarti kalau kita jumlahin akar dari 625 atau akar dari 25. Berarti ED-nya itu 25. Atau kalau misalkan teman-teman mau cara cepat, teman-teman boleh menggunakan triple Pythagoras. Jadi harus hafal triplenya Pythagoras. Kalau di soal ini kita boleh menggunakan triple 3, 4, 5. Kemudian masing-masing di sini kita kaliin dengan angka 5. Berarti nanti menghasilkan 15, 20, dan 25. 15-nya sudah ada, 20-nya sudah ada, berarti jawabannya adalah 25. Oke? Nah, itu tips cepatnya. Kawat pendeknya itu 25, kemudian di situ ada kiri dan juga kanan, berarti bisa ditulis 25 dikalikan dengan 2, atau hasilnya adalah 50, berarti jawabannya benar. Kemudian yang kedua, total kawat di sebelah kiri menara yang diperlukan adalah 60 meter. Kalau di sebelah kiri aja, berarti total dari panjang dan juga yang pendek. Nah, yang panjang, di sini kawat panjangnya itu 30 meter dari informasi soal sebelumnya. Oke? Jadi biasanya memang seperti ini. Kalau misalkan satu bacaan
perkiraan kalau PM ya, itu digunakan untuk kurang lebih 3-4 soal ke depan. Dan biasanya misalkan soal nomor 1, 2, sama 3 gitu ya. Soal nomor 2 itu masih berkaitan sama soalnya nomor 1, biasanya kayak gitu. Nah, di sini diketahui bahwa panjang kawat panjangnya yang sebelah kiri itu 30 meter. Berarti yang panjang itu 30, kemudian pendeknya adalah 25. Kalau kita jumlahin berarti hasilnya adalah 55. Sehingga kalau dia bilang 60, di sini dia salah. Oke? Nah, yang ketiga, total kawat di sebelah kanan menara yang diperlukan adalah 55 meter. Karena di sini dia bilang menaranya itu kawatnya simetris sehingga kanan itu sama dengan kiri. Berarti juga sama, yaitu 30 ditambah dengan 25. Atau hasilnya adalah 55. Sehingga jawabannya adalah benar. BSB, benar, salah, benar. Opsi yang tepat adalah yang C. Oke? Next, kita lanjutin ke nomor berikutnya. Diketahui panjang CD sama dengan 15 meter. Masih sama, kemudian yang dicari adalah jumlah minimal kawat yang diperlukan. Kalau minimal kawat, berarti di situ bisa kanan ditambah dengan kiri. Nah, di kanan itu ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Di kiri juga sama, berarti di sini tinggal dikalikan dengan 2. Nah, panjangnya, total panjangnya tadi 30, kemudian kawat pendeknya itu 25 dari informasi soal sebelumnya yang ini tadi. Sama aja. Oke. Nah, berarti di sini tinggal dikaliin dengan 2. 30 tambah 25 berarti 55. 55 kali 2 berarti hasilnya adalah 110. Jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita coba next ke soal berikutnya. Di sini pada kotak A terdapat 5 bola merah. Oke, aku plotin aja langsung di kotak A. Di situ ada 5 merah atau aku singkat 5M, kemudian 4 putih, 4P. Nah, sedangkan di B itu terdapat 6 merah dan juga 3 putih, berarti 3P. Jika Ceci mengambil sebuah bola dari masing-masing kotak, maka peluang terambilnya bola berbeda warna. Yang diminta adalah bola berbeda warna, berarti boleh A itu merah, kemudian untuk B-nya itu putih. Nah, ini kan berbeda warna ya. Atau misalkan kita balik, A-nya yang putih, berarti B-nya itu yang merah. Nah, kemungkinannya ada 2 macam. Sekarang kalau kita hitung peluangnya untuk A merah. Di sini merahnya itu ada 5. Berarti 5 dibagi dengan total keseluruhan di A. Berarti ada 9 bola. Sehingga 5/9. Kemudian dikalikan dengan B yang putih. Putihnya B itu ada 3 di sini. Kemudian totalnya 3 ditambah dengan 6 berarti 9. Sehingga di sini ditulisnya 3 dibanding 9. Nah, kalau aku sederhanain, di sini misalnya aku bagi dengan angka 3, berarti 9 dibagi 3 itu 3. Kalau kita hitung 5 kali 1 berarti 5 banding 9 kali 3 yaitu 27. Nah, kemudian kalau kemungkinan yang kedua, A putih. Di kotak A, putihnya itu ada 4. Banyaknya itu ada 9. Berarti di sini 4 dibanding dengan 9. Kemudian untuk B-nya, merah. Merah di kotak di kotak B itu ada 6. Berarti 6 dibanding totalnya yaitu 9. Kalau misalkan kita sederhanain, dibagi 3 itu 2, dibagi 3 itu 3. Sehingga hasilnya adalah 8 banding 3 kali 9, yaitu 27. Oke, nah kalau sudah dari keduanya ini boleh kita jumlahkan saja. Berarti 5/27 ditambah 8/27. 5 ditambah 8 hasilnya adalah 13/27. Jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang C.
Oke, kita lanjutin ke soal berikutnya. Di sini dari kotak A diambil 3 bola secara acak. Kemudian, maka banyaknya pengambilan setidaknya 1 bola merah adalah bla bla bla. Oke, kalau dari kotak A mau diambil 1 merah, setidaknya 1 merah ya, berarti boleh kemungkinannya itu 1 merah ditambah dengan 2 putih, karena di sini total bolanya menjadi 3. Kemudian boleh juga 2 merah dengan 1 putih. Ini total bolanya juga 3. Kemudian kemungkinan yang terakhir itu semuanya merah atau 3 merah. Nah, kalau ada pengambilan secara acak seperti ini, kita boleh menggunakan rumus kombinatorika. CNR itu dirumuskan dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Oke, jadi kalau menggunakan pengambilan acak, biasanya kita menggunakan kombinatorika atau kombinasi. Nah, di mana faktorial ini misalnya aku punya bentuk 5 faktorial, itu setara dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Pokok perkalian ke bawah sampai dengan 1. Nah, kita coba hitung untuk kemungkinan yang pertama. Kemungkinan pertama di situ mintanya 1 merah dan 2 putih. Dari kotak A di situ ada 5 merah, berarti 5 kombinasi 1. Dikalikan putihnya ada 4, mau diambil 2, berarti kombinasi 4 diambil 2. Nah, ini kalau kita hitung, maka nanti hasilnya, kalau yang pertama ini tips cepatnya, kalau misalkan di bawah itu angka 1, berarti hasilnya pasti yang atas, berarti 5. Kemudian kita kaliin C42, berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 min 2 faktorial. Atau bisa kita tulis jadinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1 dikalikan 4 min 2, hasilnya juga 2. 2 faktorial itu 2 kali 1. Kita sederhanain, berarti hasil akhirnya adalah 5 dikalikan 3 dikalikan dengan 2 atau 30. Oke. Nah, kemudian untuk kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua di situ mau diambil 2 merah dari 5 merah. Berarti 5 mau diambil 2. Kemudian dikalikan dengan putihnya ada 4, mau diambil 1. Berarti C41. Di sini 5C2 berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial 5 min 2 faktorial. Dikalikan, nah ini kalau angkanya bawahnya itu 1 dan kombinatorika, kombinasi, berarti hasilnya pasti yang atas yaitu 4. Oke, kalau kita hitung 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1 dikali 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 ini diperoleh dari hitungan 5 min 2 faktorial. Oke. Kemudian di sini dikalikan dengan 4. Boleh kita sederhanain aja. Berarti di sini 3 kali 2 kali 1-nya boleh kita coret. 2-nya ini berarti mencoret dengan 4. Sehingga hasil akhirnya adalah 5 kali 2 kali 4 atau 40. Nah, kemungkinan yang terakhir dari berapa tadi merahnya? 5 merah ya. 5 merah mau diambil 3 merah. Berarti kombinasi 5 diambil 3. C53 berarti 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 min 3 faktorial. Atau 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 kali 2 kali 1 dikali 2 kali 1. Kita sederhanain aja, 2-nya boleh kita coret, kemudian 3-nya juga boleh dicoret, 2-nya ini 4 dibagi 2 berarti 2, sehingga hasilnya adalah 10. Nah, dari total ketiganya kita jumlahin, berarti 30 ditambah 40 ditambah 10, hasilnya adalah 80. Berarti jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang A.
Oke, jawabannya 80. Kita coba next ke soal berikutnya, soal nomor 154. Biar lebih simple, di sini aku hilangin dulu aja. Oke, di 154, jika Evin mengambil sebuah bola dari kotak A, kemudian dimasukkan ke dalam kotak B, lalu dari kotak B diambil satu bola lagi dari kotak B. Dan diamati bola yang terambil. Peluang terambilnya kedua bola berwarna sama. Oke, kalau sama berarti dari kotak A itu merah, kotak B juga merah, atau boleh juga kotak A itu putih, kotak B itu juga putih. Nah, kemungkinan yang pertama, misalnya aku mau ngambil A itu merah, kemudian B itu juga merah. Berarti peluang terambilnya A merah. Di sini merahnya ada 5. 5 ya, berarti 5 dibanding totalnya yaitu 9. Nah, kemudian tadi dia bilangnya kalau sudah diambil dari A dimasukin ke B. Berarti si B merahnya itu bertambah 1. Sehingga kalau mau diambil merah itu ada 6 ditambah 1 atau 7. Dibagi total bolanya. Total bola di B sekarang berarti ada 6 ditambah 1 ditambah 3. Atau hasilnya adalah 10. Nah, kalau kita hitung berarti nanti di sini disederhanain aja boleh 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 2. Berarti hasil akhirnya adalah 7/18. Oke. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua. Berarti untuk A-nya putih dan B-nya juga putih. Oke. Kita ulangin dari awal yang atas. Di sini kalau mau A diambil putih, putihnya ada 4. Totalnya ada 9, berarti 4/9. Nah, karena putihnya sudah dimasukin ke kotak B, berarti di sini putihnya nambah 1. Sehingga putihnya menjadi 4. Total bola di B berarti ada 10. Karena 6 ditambah dengan 4. Ya, berarti di sini 4 dibanding 10. Boleh kita sederhanain aja. Di sini 4 dibagi 2, 2, 10 dibagi 2, 5. Sehingga hasilnya adalah 8 dibagi 9 kali 5. Berarti 45. Oke. Nah, dari dua kemungkinan ini semuanya kita jumlahin. Berarti totalnya 7/18 ditambah 8/45. Kita samain penyebutnya dengan 90, berarti 90 dibagi 18 kali 7. Hasilnya adalah 35. Kemudian 90 dibagi 45 dikali 8, berarti hasilnya adalah 16. Oke, nah kalau kita jumlahin 35 ditambah dengan 16, berarti totalnya adalah 51. Berarti 51 dibanding 90. Ini bisa kita sederhanain, misalkan dibagi 3, 51 dibagi dengan 3. Berarti hasilnya adalah 17. Kemudian 90 dibagi 3 berarti 30. Sehingga hasil akhirnya adalah 17 banding 30. Jawaban yang tepat adalah yang A, 17 banding 30. Oke, kita next ke soal terakhir. Jika dari kotak A dan kotak B diambil masing-masing 2 bola satu persatu dengan pengembalian. Oke, dia bilangnya 1/1 dengan pengembalian. Maka peluang yang terambil satu bola berwarna merah. Oke, kita nggak tahu di sini merahnya itu diambil dari kotak A atau kotak B. Jadi kemungkinannya nanti ada beberapa macam. Bisa jadi di pengambilan pertama, kotak A, pengambilan 1, ini pengambilan 2 di kotak A, kemudian di kotak B, ini pengambilan 1, ini pengambilan 2. Nah, peluangnya atau kemungkinannya dulu berarti boleh jadi ini yang merah, kemudian ini putih, putih, putih. Atau bisa juga ini yang putih, ini merah, putih, putih.
Dari kasus 1 dan 2 berarti merahnya itu terambil dari kotak A. Nah, sekarang kalau misalkan terambilnya dari kotak B, berarti ini pasti putih-putih. Kemudian yang B berarti merah putih. Kemudian kemungkinan yang kedua berarti ini putih-putih. Di sini berarti putih merah. Oke, jadi ada dua macam ya. Kalau ini terambilnya dari kotak A. Nah, kalau kemungkinan yang ini terambilnya dari kotak B. Sekarang kita tinggal menghitung peluangnya. Oke, misalkan kemungkinan yang pertama, MPPP. Merah dari kotak A. Merah dari kotak A, PA atau peluangnya. Merah dari kotak A berarti 5/9. Kemudian dikalikan dengan putih di kotak A berarti 4/9. Kemudian dikalikan putih di kotak B berarti 3/9. Putih di kotak B lagi berarti 3/9. Nah, kalau kita hitung berarti di sini hasilnya adalah 9 dikalikan dengan 20 berarti 180. Ini angkanya terlalu besar ya, kalau 180 kita coba sederhanain dulu aja. 3-nya boleh kita coret, kemudian di sini juga hasilnya 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 20/729. Oke. Nah, kemudian untuk kemungkinan yang kedua, berarti PA-nya atau peluangnya, kemungkinan yang kedua berarti yang di sini. Nah, pertama putih di kotak A berarti 4/9. Kemudian merah dari kotak A berarti 5/9. Putih dari kotak B berarti 3/9. Putih lagi berarti 3/9. Kita sederhanain aja sama kayak atasnya. Berarti hasilnya adalah 20/729. Oke, kita hitung untuk kemungkinan yang ketiga. Yang ketiga berarti yang sebelah sini. Nah, merahnya dari kotak B. Oke, berarti putih dari kotak A. 4/9. Putih lagi berarti 4/9. Kemudian kalau merah di kotak B itu ada 6, totalnya ada 9, berarti 6/9. Dikalikan putihnya berarti 3/9. 9 itu total ininya ya. Ini kan totalnya 9, ini totalnya juga 9 gitu. Nah, kalau sudah ini kalau kita hitung bisa kita coret aja. 3-nya ini berarti 9 dibagi 3 itu 3, 6 bagi 3 2, 9 bagi 3 3. Berarti hasilnya nanti akan setara dengan 32 dibanding 729. Oke, yang terakhir, kemungkinan yang terakhir. Berarti PA sama, kalau yang terakhir ini putih-putih, putih merah. Berarti di kotak A terambilnya putih semua, berarti 4/9 dikalikan 4/9 dikalikan putih di kotak B berarti 3/9, merah di kotak B berarti 6/9. Kita sederhanain di sini. 6 dibagi 3 2, 9 bagi 3 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 32 dibanding 729. Nah, dari semua angka ini kita jumlahin. Berarti yang pertama 20/729 ditambah 20/729 ditambah 32/729 ditambah 32/729. Sehingga total akhirnya adalah 104 dibanding 729. Opsi yang tepat dalam soal ini adalah yang A. Oke, buat teman-teman yang mungkin mau ada yang ditanyain, silahkan jawab di kolom komentar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.